Ya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Wildani Sanfatoni, NIM 123170080. Saya dari jurusan Informatika, UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya berkesempatan untuk membuat tutorial cara instalasi OnCloud menggunakan virtual. Nah, OnCloud sendiri adalah aplikasi storage untuk menyimpan data yang bisa kita upload ke web server kita sendiri. Dia sistemnya seperti Dropbox gitu, jadi kita bisa masukkan kita bisa simpan sesuatu di folder, nanti kita itu akan ke upload ke web server kita. Pertama-tama eh, yang dibutuhkan adalah aplikasinya virtualisasi, ya ini saya menggunakan VMware. Kemudian kedua itu harus menginstal Ubuntu. Nah, di sini saya tidak akan membuat cara install Ubuntu di YouTube. Di YouTube lain banyak yang udah banyak bikin tutorial cara install Ubuntu. Jadi di sini kita langsung fokus ke cara instalasi OnCloud menggunakan VMware di Ubuntu. Oke, pertama kali kita harus login ini dulu. Setelah kita install, kita login. Bentar. Oke. Oke. Di sini kita sudah masuk. Kemudian habis itu kita perlu menggunakan aplikasi yang bernama Putih. Putih ini sendiri untuk remote si Ubuntu ini yang ada di VMware. Sebelumnya kita harus mengecek atau install dulu yang namanya OpenSSH untuk biar bisa dia di remote melalui Putih. Caranya sudo apt install OpenSSH server. Kemudian kita enter, masukkan password. Nah, di sini kita sudah menginstal, karena waktu saya menginstal Ubuntu saya sudah includekan install OpenSSH. Kemudian kita harus mengetahui IP yang ada di web server ini dengan cara ifconfig. Nah, pada kasus ini web server kita mendapatkan IP 192.168.163.132. Nah, di sini kita masukkan ke putihnya ini langsung ya. 192.168.133.132. Kemudian open, ini di yes aja. Nah, di sini login as-nya ini disesuaikan sama yang di Ubuntu. Tadi kan kita namanya tcc strip wildan. Masukkan passwordnya. Nah, kita di sini sudah masuk di putih meremote si Ubuntu ini. Kemudian setelah itu kita harus masuk ke root dengan cara sudo su. Masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk di root nih. Kemudian hal yang pertama yang harus kita install adalah Apache dengan cara sudo, oh ya,
kita kalau sudah masuk di root, kita nggak perlu pakai sudo lagi ya, kita langsung apt install. Oh ya, sebelum kita install, kita update sekalian. Caranya update dan apt install apache 2. Nah, ini dia langsung mengeran dua-duanya. Setelah dia update, langsung dia install apache. Kita enter. Tunggu sebentar. Kemudian di sini ada pilihan continue, klik Y aja, habis itu di enter, ditunggu lagi. Ya, ini proses instalasinya sudah selesai. Untuk setelah ini kita cek web browser kita apakah Apache sudah terinstall dengan benar atau belum, dengan cara kita buka IP web server yang kita gunakan tadi, 192.132. Nah, di sini tandanya Apache 2 kalian sudah terinstall. Kemudian hal selanjutnya yang harus diinstal adalah MySQL Server dengan cara apt install MySQL strip server, kemudian enter. Kemudian ada pilihan continue, ketik Y, kemudian enter. Ditunggu sebentar. Nah, ini cepat lambatnya tergantung koneksi internet kalian ya. Jika koneksi internet kalian cepat ya bakal cepat. Kita tunggu dulu. Ya, di sini ini sudah terinstall MySQL Server. Harusnya di sini kita bisa menginputkan password, tapi saya tadi sudah menginstal duluan, jadi passwordnya saya sudah ada. Kemudian kita lanjut, yang harus diinstal adalah menginstal PHP dengan cara apt install php lib apache 2 mod php MySQL, kemudian kita enter, kemudian continue, ketik Y, kemudian enter. Ditunggu lagi untuk proses instalasinya. Ya, ini proses instalasi PHP-nya sudah selesai. Setelah itu kita install yang namanya PHP MyAdmin dengan cara apt install PHP MyAdmin si PHP mbstring PHP strip get text, kemudian kita enter, kemudian lanjut ketik Y, proses downloading lagi, tunggu sebentar sampai proses ini selesai. Kemudian akan muncul seperti ini jika PHP MyAdmin selesai diinstal. Caranya adalah ini yang Apache 2, kita klik spasi, kita centang, kemudian enter, ditunggu lagi sampai selesai menginstalnya. Jika proses setelah selesai, kita pilih yes, kemudian kita bikin password PHP MyAdmin-nya, terserah kalian. Oke, masukin lagi. Oke, tunggu lagi sampai instalasinya selesai. Oke, instalasinya ya untuk PHP MyAdmin sudah selesai. Kemudian kita coba buka PHP MyAdmin-nya dengan cara pakai IP ini. Kemudian
phpMyAdmin, enter. Nah, jika berhasil harusnya phpMyAdmin bisa diakses. Kemudian kita coba masuk menggunakan root sama password yang telah kita setting tadi. Kemudian kita go. Nah, di sini kita akan mendapatkan error. Untuk mengatasi errornya, kita setting lagi menggunakan sudo. Kita akan configure lagi menggunakan sudo mysql sudo mysql -u root, kemudian enter. Nah, untuk configure passwordnya tadi dengan cara update mysql.user set login sama dengan mysql _native password, authentication string dengan password sandi kalian. Where user sama dengan root, kemudian kita enter. Ini harus sama seperti ini ya, jadi nggak boleh satu huruf pun berbeda, harus sama seperti ini. Kemudian kita enter. Setelah kita update settingan, kemudian kita flash privilege untuk merefresh. Flash privilege .2, kemudian enter. Nah, ini exit aja. Kita coba buka phpMyAdmin yang ini rusak, yang belum bisa dibuka tadi, sorry. Kita refresh, kemudian kita buka root, masukkan password, kemudian go. Nah, di sini kita berhasil buka phpMyAdmin. Kemudian di sini saya akan membuat database yang namanya OwnCloud, yang nantinya bakal jadi database si aplikasi OwnCloud itu sendiri. Kita create, sudah jadi kan. Kemudian kita harus download OwnCloud itu sendiri, OwnCloud. Download aplikasi ini OwnCloud Desktop Client for Windows. Kebetulan saya sudah mendownloadnya lebih dulu. Kemudian download yang namanya terbal ini, zipnya ini. Nah, biar kita nggak kerja dua kali, kita bisa pakai yang namanya copy link address. Kita langsung download di putihnya langsung dengan cara wget spasi strip c spasi webnya. Oke, kita lanjut dengan cara wget strip c, kemudian website
download ini tadi, si zip ini tadi, kemudian kita enter. Nah, ini lagi proses downloading OnCloud, tergantung speed internet kalian. Kembali lagi, kalau internetnya lama ya bakal lama, kalau internetnya cepat ya bakal cepat. Nah, ini proses download sudah selesai. Kemudian kita harus mengunzip. Kita unzipnya langsung di sini aja, nggak usah di tempat lain. Dengan cara kita harus nambahin aplikasi namanya apt install unzip, kemudian enter. Ini aplikasi untuk membuka unzip si OnCloud itu tadi. Kemudian setelah kita selesai, kita unzip si OnCloud tadi. Caranya unzip, kemudian nama file. Ini untuk mengekstrak OnCloud strip 10.4.0.zip, kemudian enter. Ini proses extracting, kemudian kita udah selesai. Kemudian pindah folder OnCloud ke directory web server kita, yaitu dengan cara mv, beri nama foldernya OnCloud spasi var spasi www spasi html, kemudian kita enter. Setelah itu kita harus ubah kepemilikan dengan cara chown spasi strip r besar www strip data titik 2 www strip data, nama direktorinya tadi var www html, kemudian nama foldernya OnCloud, kemudian kita enter. Setelah itu kita buka si OnCloud server ini menggunakan IP kita ini tadi, kemudian buka OnCloud, kemudian enter. Nah, di sini kita disuruh menginstal beberapa PHP yang kurang. Ya, ini PHP modul intl, PHP modul gd not install. Jadi kita harus install yang namanya apt install php intl, kemudian kita enter dulu, kita install yang atas dulu, kemudian y. Setelah selesai, kemudian kita install lagi PHP modul gd dengan cara apt install php gd. Kita ulang lagi, apt install php. Nah, ini sudah terinstall. Setelah kita install ini, kita harus restart web server kita dengan cara service apache 2 restart, kemudian enter. Oke, ini kemudian kita refresh. Nah, ini sudah selesai untuk proses menginstal OnCloud-nya. Kemudian kita setting, kita akan menggunakan username apa, terserah. Kita bikin tcc Wildan
passwordnya terserah. Kemudian ini di data foldernya biarkan default gini aja. Kemudian database user kemudian kita isi root. Database kita isi root. Database password kita pakai yang tadi kita bikin. Kemudian database name onCloud. Kita tadi sudah bikin onCloud. Ini onCloud. Localhost diamin saja, habis itu setup. Tunggu dulu sampai proses ini selesai. Oke, proses setup udah selesai. Kemudian kita masukkan user kita tadi yang kita bikin. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita harus download yang namanya onCloud desktop itu tadi ya. Tadi kita sudah install. Jadi kita langsung buka aja onCloud. Nah, di sini kayak saya tadi sudah mencoba untuk menyambungkan, kita remove dulu aja. Nah, kemudian kita masukkan server address ini, IP kita ini /onCloud. Copy. Kemudian kita next. Masukkan username yang kita bikin tadi, tcc dan passwordnya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita bisa bikin si server ini dia bisa nge-synchronize semua atau manual. Di sini saya ingin mensinkroniskan semuanya. Jadi apapun file yang kita bikin nanti akan langsung ke upload ke onCloud ini sendiri. Kemudian ini local folder ini yang tempat kita biar bisa menyimpannya. Di sini kita contoh kita akan membuatnya di desktop. Foldernya. Kita bikin nama onCloud. Desktop onCloud, kemudian connect. Nah, jika sudah, di sini kita sudah tersinkroniskan. Caranya adalah ini. Di sini kita sudah berhasil ya mengkonekkannya. Kita cek caranya kita udah terkoneksi atau belum dengan cara kita kan tadi udah bikin folder nih, foldernya ini kita buka. Nah, ini si aplikasi ini kan ini ada di sini semua nih, harusnya sama ya kan. Mudahnya kita gini, kita coba bikin folder baru, misal coba. Ini tadi proses sinkronis, kalau dia sudah tercentang harusnya dia masuk ke sini. Kita refresh webnya ini. Nah, ini kita sudah masuk di file kita tadi, folder kita tadi yang kita coba, dia udah masuk di sini. Dengan demikian, Anda sudah berhasil membuat storage milik Anda pribadi sendiri dengan cara memvirtualisasikan onCloud di dalam Ubuntu menggunakan VMware. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon dikoreksi di kolom komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Seperti itu saja. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you.